Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi baca bicara di rumah pemirsa PAL TV. Pecah biasa di setiap pagi, setiap harinya di pemirsa akan diberikan informasi seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun dan aku Asef Remanda. Hari Rabu 30 Juli 2024 tentunya hari ini bakal banyak keindahan yang akan kita bahas. Nah, di hari Rabu ini mungkin Mang Cek Bica di hari Rabu paginya baru selesai ngantar anaknya sekolah atau semalam bingung nih, nah kasih sarapan apa, kasih bekal apa, kayak gitu ya. Karena memang setiap hari biasanya diupdate ya, Cik Asi. Betul. Nah, kalau kita ngomongin tanggal 30 Juli, kita sudah mendekati masuk di awal Agustus 2024, masih bisa di rumah. Ya. Mungkin di awal Agustus juga persiapan banyak untuk ngejuk kado spesial ya di hari ulang tahun. Betul, karena kan kita mau menyambut hari kemerdekaan. Betul. Nah, jadi kita harus menghiasi dengan keindahan, dengan bunga-bunga. Betul. Nah, hari ini pas juga kita sudah bawa ini bapak-bapak yang berbunga hari ini. Bukan bajunya yang berbunga, tapi memang ini adalah pengusaha-pengusaha yang ada di Sumatera Selatan bergeraknya di bidang floris. Nah, kita pengen kenalan secara langsung dengan narasumber kita. Yang pertama, ini ada manggilnya kakak, bapak, mas. Bebas kan? Bebas ya. Kita kenalan pertama ada Kak Haji Koswara Pratama SHMKN selaku ketua dari Perkumpulan Floris Sumatera Selatan. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Baik. Ya. Yang kedua ada Kak Dimas FR Rian Prasetya. Selamat pagi. Dan juga yang ketiga ada Kak Trias Mei Saputra. Ini pengusaha floris tapi kita rasa-rasa lagi interview polisi hari ini. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Nah, ini tiga pengusaha yang ada di Sumatera Selatan, pemirsa di rumah, dan kita bakal ngobrol terkait dengan Perkumpulan Floris Sumatera Selatan. Ini menginspirasi dengan keindahan. Sebelum kita masuk ke tema, boleh Kak mungkin diperkenalkan dulu secara singkat mungkin namanya, lalu floris apa yang dinaungi oleh kakak-kakak sendiri, silakan. Oke, Assalamualaikum. Saya Haji Koswara Pratama. Saya ketua PNS, adalah owner dari Pindang Musirawas Floris. Betul. Ya. Baik, lalu Kak Dimas yang kedua, Kak. Ya, perkenalkan saya Dimas Erian Prasetya. Saya selaku owner dari Dimpit Floris Palembang. Dimpit Floris. Kak Trias, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trias Mei Saputra, owner dari Danis Floris yang berlokasi di Palembang dan Banjarmasin. Wow, ini jadi lengkap tiga pengusaha floris. Mungkin masih bisa di rumah sudah pernah pesen ya, termasuk CAC. Mungkin ini yang langganan kondangan, jadi pesen terus bunga. Kak, kalau kita bicara tentang Perkumpulan Floris Sumsel, boleh dijelaskan Kak ini apa? Jadi Perkumpulan Floris Sumsel itu adalah satu wadah kita untuk sesama pengusaha menyatukan visi misi kita. Jadi Perkumpulan Floris Sumsel ini tergabung dari beberapa anggota kita yang aktif dari luar kota, tidak hanya di kota Palembang, ada juga di Muara Enim, Kak, ada di Prabu Muli, dan ada di Pagar Alam, dan seluruh daerah di Sumsel. Kita juga ada beberapa anggota yang aktif di pengurus pusat, gitu. Nah, latar belakangnya terbentuknya dengan perkumpulan ini apa nih, Kak? Jadi latar belakang terbentuknya itu kita kan awalnya cuma kumpul-kumpul. Ya. Pada tahun 2018 kita kumpul, ya ada kecocokan karena kita ada misi untuk pertama menstabilkan harga, sama kita kan kalau dijadikan perkumpulan kita ada informasi terbaru nih tentang papan bunga atau ada kendala-kendala apa yang di lapangan, terus kita bisa menstabilkan harga, terus bisa menyatukan visi misi. Ya alhamdulillah terbentuklah di 2019. Jadi ada akta notarisnya, kita resmi. Jadi 2019 kita terbentuk. Alhamdulillah sekarang tahun ini kita akan HUT yang ke-6 tahun.
Oh, jadi udah lama ternyata ya, udah 6 Iya, tahun udah ya. 6 tahun. Nah, kalau kita Kak Dimas selaku ketua harian dari Perkumpulan Floris, Kak, mungkin apa sih Kak yang menjadi kerjaannya setiap hari dari Perkumpulan Floris ini, atau mungkin punya agenda 1 bulan sekali, 1 minggu sekali perkumpulan segala macam? Jadi memang kalau di kita itu ada, kita bakal meet up atau temu kangen antara pengusaha-pengusaha untuk sharing and care aja. Sharing and care berupa informasi seputar acara wedding kah, seputar acara HUT, instansi-instansi kayak HUT Polri, TNI dan segala macam. And then acara-acara itu dibuat setiap bulan itu ke setiap warehouse setiap Floris. Jadi contoh misal bulan ini di tempat saya, nanti ke PNR, nanti mulai ke Danis Floris. Jadi itu nanti setiap bulan ada agendanya rolling. Jadi nanti kita di situ membahas apa yang kita harus bahas. Oh, jadi sudah punya agenda setiap ininya ya, ada Setiap bulan bergantian gitu, ya. setiap bulan 1 kali. Iya, iya. Kalau Kak Dimas apa Kak yang digawekan? Cak tegangan Kak Dimas. Rias namanya. Oh, Kak Dimas Ya. mungkin boleh diceritain selaku ini wakil ketua juga kan? Mungkin selain tadi berkumpul, terus Kak Trias ya, selain berkumpul, terus apa lagi sih yang bisa dikerjakan oleh Perkumpulan Floris ini sendiri? Kalau perkumpulan Floris kita ini ada agenda tahunan, per 6 bulan juga ada, dan juga kalau yang tahunan itu kita ada HUT PFS, dan juga sekalian kita bersamaan HUT itu kita bersamaan dengan menyelenggarakan HUT 17 Agustus. Mungkin bulan depan itu udah kami agendakan. Kemudian ada juga per tahunan itu kita bakti sosial. Itu kegiatan bakti sosial kita per tahun, kita ada sumbangan ke panti-panti asuhan, Kegiatan sosial yang digerakkan oleh PFS ini. Gitu. Oke, berarti ini sudah ada agenda terdekat ya. Iya, betul. Bentar lagi ya. 17 ini. Tanggal Tanggal 31. Tanggal 31 kita merayakan 31 Juli besok. 31 Agustus. Oh, oke. Jadi nanti bakalan acara HUT sekalian merayakan kemerdekaan. Oke. Nah, ini apa nih konsepnya untuk acara kita di tanggal 31 Agustus? Apakah kita bakal jalan-jalan Palembang penuh dengan papan bunga? Jadi kalau agenda itu kita kan selama ini cuman kumpul baru. Oke. Nah, ini kita akan acarakan HUT sekalian lomba mancing. Oh. Jadi untuk anggota dan seluruh pegawainya juga ikut. Hadiahnya papan bunga. Papan baru ya. Hadiahnya voucher. Dan itu biasa kalau kita setiap 17 Agustus itu ya. Seluruh acara, misal kita di venue A, itu sekitaran venue A itu boom itu karangan bunga. Semua di situ sepanjang itu semua karangan bunga nanti dari berbagai floris dan semua ngirim. Dari luar kota juga kirim. Nah, dari luar kota pun ngirim. Jadi nanti ketahuan tuh seluruh kualitas karangan bunga yang terdaftar di Perkumpulan Floris. Di situ ajang kita untuk menunjukkan itu kualitas. Kita show tuh semua tuh kualitasnya. Mungkin nanti ada yang make mahkota atau make ornamen segala macam, dan seluruh kembangnya warna-warninya itu semua keluar di situ tuh nanti. Jadi sekaligus ajang tampil juga ya, Kak, ya. Promosi lah promosi gitu, di Iya. situ. Jadi konsumen nanti bisa milih nih, oh ternyata aku pas kemarin Jimo yang ini yang bagus gitu ya. Nah, kalau sampai dengan sekarang jumlah anggota dari Perkumpulan Floris ada berapa, Kak? Sekitar 84 sampai 90. 90-an kalau nggak salah. Sama So, luar nanti kota. kita buka datanya. Itu sesumsel ya, tapi ya. Udah. Itu semua itu sudah kita validasi semua, sudah ada papan bunganya, sudah ada mobilnya. Jadi bukan cuman yang reseller aja. Jadi yang tergabung di kita itu memang benar-benar dia itu buka papan bunga. Oh, jadi gitu. Jadi memang kalau untuk ikut di Komunitas kita. PFS kita, Perkumpulan Floris Sumsel itu memang salah satu ada beberapa syarat valid yang harus diikuti. Contoh harus punya armada, pastikan untuk kita transportasi. Kedua, dia harus punya unit papannya, unit karangan bunganya. Misal dia juga support, misalnya hand bouquet, kita bilang hand bouquet, dia juga ada storage-nya, ada suppliernya dari mana, nah seperti itu. Jadi benar-benar jelas. Jadi tidak bukan tujuannya cuma untuk memuaskan pelanggan aja sih sebenarnya. Itu tujuan utama. Dan syarat pendukung juga kita kelengkapan mobil harus siap. Pertama kir, kedua kita pajak, dan harus tuh sudah lengkap semua. Betul, Jadi anggota kita arahkan harus lengkap prosedur
ininya. pajak, kir dan lain-lain gitu. Oh, jadi hukumnya juga harus jelas ya. Karena kita kan Tidak ada tim tunggakan legalnya segala juga untuk meminimalisir kalau terjadi ada yang hal-hal tidak diinginkan lah, Mbak Asih. Oh, ini luar biasa. Ya karena sekali. hubungannya dengan lalu lintas, dengan masyarakat, jadi betul, benar-benar harus hati. betul. Mohon maaf saya buka ya. Iya, nggak apa-apa. Minum, Kak. Jangan sampai buka baju Kak. Jadi memang Biar nggak terlalu tegang, Pak. Iya. Kalau nak nasi di bawah, Kak. Jadi tadi pemirsa sudah dijelaskan bahwa memang perkumpulan florist ini mungkin lebih pengen misinya adalah membuat pengusaha florist juga bisa tampil ya Kak. Betul. Jadi tidak hanya di Palembang, Sumatera Selatan juga. Nah kalau misalnya Asi atau Midun yang pengen buka florist nih Kak, mungkin apa sih Kak, boleh dikasih tips yang harus disiapkan pertama kali itu apa? Boleh dari Kak Trias. Yes. Yang pertama yang jelas dana. Pertama dana. Oh, udah bisa minjem ya dengan kamu. Nggak bisa. Mending lah. Kecuali bisa minjem di kur, bisa di bank tur. Oh, Kur di bank. Bunganya kayaknya. Yang pertama itu dana. Ya. Yang kedua armada. Betul. Nah, yang ketiga SDM. SDM yaitu antara lain pertama dari perangkainya. Perangkai itu. Nah, kalau di Palembang ini memang agak susah perangkai itu. Terbatas, sedangkan florist ini banyak. Yang kedua terhadap armada tadi ya kita otomatis kita harus ada sopir. Sopir minimal satu orang sopir, satu orang kenek ya gitu. Nah, untuk mungkin itu yang syarat-syarat yang kalau mau buka papan bunga. Ya, iya. Nah, yang terutama lagi yang terakhir otomatis ya orderan. Kalau kita juga papan bunga ada, tapi orderan sepi ya nggak jalan. Betul. Saling keterkaitan. Ya, gitu. Jadi mungkin disiapkan dananya dulu, armadanya dulu, Iya. lalu perangkainya, Iya. lalu koneksinya tadi yang Betul. keempat. Ya, Cik Asi berminat kira-kira nak bikin papan bunga Cik? Iya. Tapi ini apa Kak bedanya papan bunga kita yang papan biasa sama yang ada kan sekarang tuh bentuk yang bulat, untuk yang kayak wisuda dan lain-lain itu ya. Tapi ditahan dulu Kak karena kita akan nak lihat ada yang nak lewat kok ini. Terlalu bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, masih bersama dengan Perkumpulan Florist Sumatera Selatan yang menginspirasi dengan keindahan. Jadi kalau misalnya kita biasa datang di kondangan, di acara-acara resmi, di pemerintahan, kita biasa jingok ini ada banyak papan bunga yang bergandengan ucapan selamat ataupun Betul. bercita. Nah inilah uang-uang di balik itu semua ya. Inilah pengusaha-pengusahanya. Pengusahanya. Nah, tadi pertanyaan yang belum sempat terjawab Kak Tama. Ini kan banyak nih sekarang tuh sudah mulai bermunculan dengan tidak do yang kalau papan bunga tuh kan besar-besar ya Kak ya, semua tulisannya lebih jelas. Kalau dari jauh kita bisa baca dan lain-lain. Nah, tapi kan sekarang ini di wisuda, terus kompre itu kan sudah ada papan bunga dewek, cuman berukuran lebih mini. Nah, ini samakah dengan papan bunga kita dan juga masuk kualifikasi bisa masuk ke PFS ini? Oke, jadi untuk papan bunga yang itu bisa kita sebut kadang-kadang nyebutnya rustic, kadang-kadang papan bunga minimalis. Kalau dulu pengusaha itu mereka menyendiri, Asi. Jadi tidak tergabung dengan kami. Nah, semenjak sekarang pemimpinan kami rangkul kalau. Jadi kami rangkul, kaget mereka itu bisa dapat orderan dari grup itulah. Karena kan pengusaha-pengusaha yang skala minimalis itu malah itulah untuk meningkat ke jenis papan bunga, memperbanyak jenis papan bunga. Betul. Biar tidak cuma cak itu baik papan bunga. Sekarang ada yang bentuk pakai banner, ada yang pakai busa. Jadi papan bunga itu sudah beragam sekarang. Kalau kita tidak ikuti zaman dan tidak merangkul mereka, ya kita yang ketinggalan cak itu. Betul. Bukankah ini justru ancaman nih bagi papan bunga yang sekarang sudah ada? Nah, kalau misalnya kita ke ibu kota ya, kita ke Jakarta itu papan bunganya sudah beda nih bentuknya ya. Dia sudah lebih ke styrofoam, lebih minimalis juga dan lain-lain. Itu cak mana tuh tanggapannya Kak? Jadi untuk tanggapan itu kita kan setiap papan bunga itu sudah ada segmen pasarnya. Jadi kalau untuk papan rustic mungkin pasarnya anak-anak muda.
Betul. Kalau yang papan bunga besar biasanya corporate atau perusahaan sekalian mereka promosi. Jadi insya Allah kalau rezeki tidak akan tertukar sih. Wah, rezeki tidak akan tertukar ya. Berlain Selalu ngomongan positif. haji nih. Jadi memang kalau rezeki sudah tidak tukar, kalau memang sudah mau datang aja deh. Betul. Nah, sebagai ketua harian cuman ini Kak, dengan beragamnya terus itu pengusaha-pengusaha baru ya, banyak-banyaknya pengusaha-pengusaha Gen Z nih yang dengan rustic ataupun papan bunga minimalis tadi. Itu bagaimana tuh Kak? Jadi sebenarnya dengan banyaknya atau aneka ragam jenis-jenis karangan bunga, mulai dari rustic, mulai dari papan HPL Kak, papan HPL, terus yang mulai dari yang styrofoam, itu kan macam-macam beraneka ragam. Mungkin itu juga bisa dijadiin peluang dalam arti, oh aku pengen masuk di segmen pasar, kayaknya main di sini deh, nah kayak gitu loh. Mungkin ngincir ke mahasiswa dan pelajar dan sekian demikiannya anak-anak sekolah misalnya, atau ketika udah mulai ada budgeting yang lebih kuat, udah mulai ada fondasi, mungkin barulah oke deh, aku kayaknya udah mulai harus buat yang karangan bunga yang besar karena aku udah mulai masuk ke corporate atau seperti apa. Mungkin itu sih yang sebenarnya bisa menjadi pilihan bagi para orang yang ingin menjadi pengusaha-pengusaha baru di karangan bunga. Oke, berarti jadi motivasi juga Benar. Motivasi juga ya. Oh, ternyata kita nih tidak boleh nyaman di zona aman ini ya kan. Kita mencoba dengan yang tantangan-tantangan lain. Nah, ke Kak Trias, Kak. Iya. Kak Trias, mungkin permasalahan-permasalahan dari papan bunga ini itu apa nih Kak? Kalau selain mungkin perkembangan zaman, terus itu konsumen ada nggak sih permintaan yang aneh Kak? Misalnya aku nak papan bunga koboran Kak, itu bisa boleh nggak? Kalau yang tadi yang permasalahan yang di lapangan atau yang konsumen? Ya, sama-sama. Dua-duanya deh. Semua permasalahan Kak yang ada tantangannya. Pertama saya bahas masalah permasalahan yang di lapangan. Oke. Iya. Di lapangan ini kadang di lapangan itu kadang ada preman yang minta duit. Oh ya, Benar. Pungli gitu. Kadang Iya. kami pengurus juga anggota lapor, kami turun bersama-sama. Ya. Ya selagi kita sama dapat rezeki, mereka dapat rezeki, apa salahnya? Betul. Asal preman tadi jangan neken. Ya, ya, ya. Kadang Pak, kamu minta sekian, kami minta sekian, jangan neken, seikhlasnya. Benar. Itu pertama. Yang kedua, kepada rekan-rekan yang floris itu kadang ada yang naruh kaki dulu, papan belum ada. Oh, Jadi kayak nyarok jadi lokasi jadi tempat ya. Jadi permasalahan selama kuat ini. di depan. Tapi alhamdulillah sejak ada PFS ini sudah ngerti mereka teman-teman itu. Ya karena kan saling pengusaha itu saling Mau harga menghargai. Nah, Ya. seperti itulah sekarang. Seandainya dia ada kaki duluan, papannya nggak ada, kita tidak apa-apa, kita pindah kita mau pasang di geser. situ. Oh, udah kesepakatan Ya. ya. Sudah ada kesepakatan. Kita semenjak ada PFS, dulu nggak dulu. Oh, Dulu terserah, kadang orang tarik tali buru-buru. dari ujung ke ujung, kita mau pasang nggak bisa. Itu yang permasalahan di lapangan. Tapi ini masih Kak, masih berlaku enggak dengan ada nama-nama pejabat yang sudah pentolan ya? Pejabat misalnya kepala daerah, dia yang sudah ada plot tempat masing-masing. Jadi kalau di ADART kita itu, kalau untuk pejabat-pejabat yang sekelas Forkopimda, Ya. itu sudah misalnya gubernur, wali kota, itu bebas, boleh mau ditaruh di mana atau mau bisa skip tempat dulu gitu kan. Tapi kalau untuk yang pemesan dari pemerintahan atau dari kantor, itu mengikuti antrian. Jadi lebih teratur gitu Mbak. Jadi fungsinya untuk menghargai para pemerintah, pejabat-pejabat yang aktif kan nggak mungkin kan istilahnya kita tidak menaikkan para pemerintah kita kan untuk ke depan. Jadi kita Kadang kasih juga privilege seperti di itu. beberapa gedung itu udah disiapin, kayak di The Sultan, tidak boleh kita pasang di depan. Oke, khusus Ada beberapa pejabat space tadi ya. untuk Iya, gubernur, untuk gubernur. wali kota. Nah, sama kayak area duta di dalam. Juga space itu sudah disiapin untuk gubernur, wali kota tadi. Iya. Beberapa gedung gitu. Begitu juga teman-teman yang lain kan mungkin sudah diedukasi ya saling pengertian gitu kan. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk yang tadi apa? Yang Masalah konsumen. Ya. Konsumen yang banyak pengenan, banyak rasan. Ya, memang ada juga yang kayak gitu. Ini harus gini, harus ini ada. Iya. Tulisannya dari aku yang dulu mencintaimu kan panjang gitu tadi. Tapi kita jelaskan kan, Bu, ini nggak muat. Iya. Ini bagusnya gini. Iya. Nah, ya tetap konsumen tuh
adalah raja. Betul. Nah, tapi yang kita kasih pengertian juga, yang gini Bu bagusnya begini gitu. Tapi ucapan-ucapannya itu kita biasanya menyesuaikan dengan norma juga, Kak. Betul. Ya. Memang Raja tapi kate yang mesen papan bunga. benar. Itu loh tadi konsumen adalah raja tapi sama 300.000 banyak tingkah ya. Kate pula raja nawar ya. Raja kok nawar. Ya, tapi kalau secara teknis ya, Pak pengusaha florist ini kan mulai dari bentuk, lalu tatanan kata segala macam itu kan difikirkan ya. Ya. Tapi adakah aturan-aturan misalnya kayak harus berapa huruf, harus tidak boleh kata-kata yang alay ya, dan segala macam itu ada nggak sih Kak sebetulnya? Ada. Karena kan kita masih banyak temu ya di papan-papan bunga tuh masih Kalau banyak. untuk papan bunga rental ini biasanya satu papan tadi maksimal pengirimnya 25 huruf. Oh ada ya. Ada 25. satu papan takut nggak cukup. maksimal. Misalnya ada yang minta 35 huruf atau 50 huruf, kita alihkan ke yang double aja Pak, agar muat, agar cantik gitu. Keukuran yang lebih besar. Ukuran yang lebih besar, yang double. Oh, dikasih alternatif ya. Oh, jadi kalau papan yang kecil tadi 25 huruf. 25 huruf. Kalau yang gandeng 2 itu Bisa bisa. 50. Oh, kalau I-nya banyak bisa sampai ya mungkin sekitar 55 gitu. Iya. Kan huruf I kan cuma satu batang atau double kan, lebih kecil deh. Oke. Jadi memang sudah ada aturannya juga ya. Tapi itu konsumen menerima nggak Kak dengan penjelasan itu? Mungkin kan ada bah yang si kok papan bunga tapi banyak pengirimnya segala macam saja itu. Kadang-kadang ada juga kita kan tetap kasih pelayanan yang prima Ya. dengan saran mungkin kita bisa pasangi banner untuk nama pengirimnya. Jadi Oh, iya. mereka cetak banner, nanti kita tinggal tempel. Iya. Bisa juga itu. Jadi walaupun ucapannya banyak atau nama pengirimnya banyak itu tidak masalah. Oke. Nah, Kak Tama, kalau itu tadi kita ngomongin tentang bisnis dari papan bunga ini ya, tantangannya, suka duka dan lain-lain. Nah, kalau ngomongin tentang ke depan program-program khusus dengan adanya paguyuban ini, dengan adanya landasan hukum yang sudah jelas ya kan, sudah ada akte notaris juga. Apakah ke depan kita bakal misal ada anak baru yang mau mencoba usaha florist ini, kita dari PFS kasih training atau mungkin sudah siapin paket-paket nih, sudah ada paket, sudah ada papan bunganya, ada SDM-nya dan lain-lain, tinggal mau melanjutkan aja, tinggal menjalankan aja. Itu apakah ke depan akan ada itu? Jadi kalau untuk pelatihan yang dari nol itu kita kan sekarang aku kebetulan lagi coaching klinik lah kira-kira. Oke. Jadi ada sekitar 10 orang lagi aku ajari karena keterbatasan di papan bunga ini SDM-nya. Jadi untuk perangkai kita yang kendalanya di perangkai sekarang Kak. Jadi kadang-kadang satu florist itu belum tentu ada perangkai tetap. Oh, Jadi makanya freelance ya? sebenarnya Oke. untuk buka papan bunga ini dan paguyuban ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi yang pengen belajar merangkai. Betul. Jadi aku terbuka, sekarang lagi 10 wong aku ajari merangkai. Sudah hampir 1 bulan aku kasih belajar gratis. Alhamdulillah sudah bisa cari duit, beberapa sudah bisa cari duit. Oh. Sudah bisa ngasil ke hasil. Dan bisa freelance ke beberapa florist ya itu ya. Jadi nama-nama mereka itu kita kasih rekomendasi ke grup. Iya, Mungkin ada florist yang butuh perangkai, kita kasih nomor handphonenya gitu. Oh, dan ini kan bisa membuka lowongan kerja baru. Nah, Iya. itu dari PFS atau dari kakak Tama sendiri? Karena itu jadi program PFS juga. Oke. Jadi kita akan mengadakan, kalau sekarang kan baru di tempat aku. Ke depan kita akan mengadakan di 3 florist. Contohnya setiap pengurus itu minimal 5 mendidik 5 orang gitu. Setiap bulan. Ya setiap mungkin lagi lagi kita kan digadang. lagi Lagi digadang. digadang. Rencananya satu florist itu 5 orang untuk yang latihan. Jadi kita anggaplah ada 5 florist yang sanggup sudah menciptakan 25 orang ini kan lapangan pekerjaan baru. Wow, ini luar biasa juga ya. Dan ini juga kasih kesempatan juga nih untuk teman-teman yang mungkin baru tamat SMA, ya kan, betul. baru tamat kuliah, belum mau mencari kerja yang secara profesional, boleh langsung nambah skill ya, nambah skill dengan perangkai ini Papan ya, bunga. dengan perangkai papan bunga ini. Itu income-nya besar juga sih. Oh, besar. income-nya Jadi Income-nya besar itu. aku ada 2 perangkai tetap. Oke. Itu gajinya di atas 7 juta lah, Ya, 7 di atas juta 7 satu di orang. atas 7 juta satu bulan. Satu bulan ya, Satu dengan bulan, satu akumulasi, orang. dengan akumulasi. Jadi sampai ngelamar Bella jadi perangkai bunga. Serius itu 7 Iya, bulan 7 7 juta Kak? Iya. Untuk 7. perangkai Closingnya ya? segitu. Iya. 7 juta 7 juta. satu orang. 7 juta satu orang. Dan ada SK-nya juga bisa di sekolah tuh ya. Tinggal by call aja. Oh, 7 juta dan coaching klinik ini gratis? Gratis. Belajar. Wow,
luar Jadi biasa ya. ya kan mereka kan nanti kan langsung dapat pekerjaan. Benar. Paling kalau untuk latihan merangkai itu paling lama 1 bulan lah. 1 bulan tuh udah bisa Kak. Nah, bisa merangkai ya, belum mahir tapi Belum mahir, tapi jadi kalau bisa untuk mencari rezeki ya lumayan lah gitu kan. Berarti dia cuma bawa kemauan Bay ya? Iya. Cuma bawa- Yang penting kita tuh perlu bergerak. Betul, ya. Siap. Oke. Nah, kalau dari tadi kan kita cerita soal SDM karyawan. Kalau misalnya untuk owner, bukan kan banyak peluang yang sekarang dibuka dari Floris ini. Kalau si owner sendiri ini basic untuk punya Floris ini sendiri harus pinter ngerangkai kah atau seperti apa, Kak? Basicnya harus kaya sih Syahnya ya. Perangkai ada 7 juta Iya, ya. benar-benar. Iya. Jadi ini apa namanya kalau untuk dari segi owner ya, dari Ya. segi owner. Jadi karena kita udah membawahi SDM ke seperti perangkai, kita mungkin ada sekitar 5-6 orang dan ada driver sama co-drivernya juga. Nah, itu jadi sebagai owner kita harus bikin itu putaran jalan. Jadi benar-benar kita harus bangun relasi, sering ketemu orang. Jadi untuk apa fungsinya ya? Untuk sama-sama sharing supaya kamu ada acara ya. Oke, aku yang masukin karangan bunga. Supaya kita orderan itu tetap jalan dan cash flow tetap jalan untuk kesejahteraan karyawan-karyawan kita itu tadi. Sebagai owner ya. Jadi ya sebagai owner harus rajin-rajin keluar lah buat perkumpulan, sering ketemu orang. Jadi orderan Bangun relasi lah. bangun relasi lah gitu. Betul. Dan jadi nggak perlu harus pintar ngerangkai juga owner ya? Ya, Maksudnya sedikit kalau- banyaknya Tapi standar minimal minimum bisa punya lah taste kali ya. ketika jadi terkadang seperti ini Pak, udah sampai lokasi ternyata ada satu huruf yang salah loh. Nah kayak gitu. iya. Terkadang kita owner karena kita sering di luar, terkadang kita mampir, minimum kita benerin deh. Gitu aja sih sebenarnya. lebih teliti kali ya, betul. Kadang Minimal seperti punya taste Ya, yang baik ya taste kali ya. gitu. Makanya tadi sudah sering Perfeksionis lah ngumpul. Berarti karena memang harus banyak ide ya kayak Iya. harus banyak ide ya kayak kadang gambar burung ya gambar bunga gitu ya Jadi kayak. untuk dekorasi papan itu Asia, ya itulah nilai jual kita. Betul. Pada saat di lapangan kan orang lihat nih, kalau dekornya standar aja, ya berarti florisnya belum mahir lah gitu perangkainya kan. Tapi kalau gambarnya udah ada gambar burung atau gambar-gambar yang lain gitu kan, ampera ada yang Betul. buat kan, ya itu nilai jual bagi kita. Wow, Tadi ngerangkai bunga aja susah carinya ya, apalagi mau ngerangkai ampera tadi. Tapi Ya. Kak, ya di luar dari perkumpulan floris ini ada pernah dengar gak sih perkumpulan floris lainnya yang sudah punya nama juga di Kota Palembang atau Sumatera Selatan? Kalau di Sumsel ini yang grup-grup floris banyak. Oh, iya. Ada juga grup-grup floris. Oh ada, selain Ada PFS selain ya? PFS, tapi mereka kan hanya grup-grup biasa. Perkumpulan lah biasa, namanya. grup-grup biasa. Kalau PFS kan bedanya ya kita satu ada akte notaris. Kita udah legal. Legal ya. Kedua, kita ada pengurus. Pengurus tadi siap ya, misalnya ada masalah insya Allah siap dibantu selagi kita bisa bantu. Betul. Gitu. Selagi Oh kita semangatnya betul itu tadi ya. Oh. Ya, karena memang Kalau grup lain tadi ya harian hanya ya. grup main. Iya. Mereka tidak ada pertemuan, tidak ada gathering. Cuma hanya sharing-sharing di grup, aja ya. share aja lah. Sharing-sharing di grup. Di WA grup itu yang Betul. baca cuma duo Kak Betul. Yang balas Iko. kadang-kadang gitu kan pada sibuk gitu. Iya. Itu menanya kita di PFS ini. Iya. Oke, wah ini luar biasa sekali ya, dan juga ini membantu membuka lapangan kerjaan baru Iya, dan juga ini merangkul semua generasi-generasi muda yang mau Berkarya lah. berkarya, berusaha ya, membuka bisnis baru. Ini luar biasa sekali dengan karena pasarnya nih masih banyak ya, Alhamdulillah. dan semua segmen, semua kalangan. Kita bakal balik lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang. Ini segmen terakhir kita bersama dengan para pengusaha dari Floris yang ada di Sumatera Selatan. Tadi sudah ada kita ngobrol berbicara tentang suka dan duka, bagaimana mungkin toughnya di dunia Floris seperti apa. Nah kalau tadi sudah di-mention juga Kak, ini terkait dengan adanya reseller dari usaha Floris ini Dewe. Nah ini bisakah masuk ke perkumpulan Floris yang Kakak pimpin sendiri Kak?
Oke, jadi kalau untuk reseller, kami mungkin tidak merekomendasikan untuk menjadi reseller ya, tapi untuk mungkin untuk membantu mereka punya orderan boleh kami nih. Cuma kalau untuk menjadi anggota dan terdaftar dalam perkumpulan Forex Homestar belum bisa karena ya di ART kita bilang bahwasannya untuk ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu loh, sebagai anggota dan pengusaha Forex itu sendiri. Betul. Mungkin biar lebih legal juga kayak kalau reseller kan bisa kesana kesini dia kan nggak punya secara khusus. Nah ini kegiatan apa sih Kak? Kak Tama boleh diceritain? Jadi ini kegiatan kita kadang-kadang ada baksos. Ini baksos kita. Kadang-kadang juga kita ada kegiatan gathering. Ini pelantikan kemarin. Jadi pelantikan kita kemarin. Oh, ini pelantikan dari ini ya, Ini baksos kita ada Ke panti asuhan ini. Panti asuhan. Panti asuhan. Ini kegiatan rutin atau yang cuma on the spot nih lah? Kalau lagi ngumpul kita ini atau rutin? Kalau baksos biasanya di bulan puasa. Di bulan puasa. Jadi di bulan puasa anggota itu mengumpulkan dana atau mengumpulkan kadang-kadang sembako kan gitu kan. Ya kita bersosialisasi lah kira-kira kan. Memperkenalkan juga PFS ke halayak ramai. Betul. Nah ini tadi kegiatan ya, beberapa kegiatan amal lah ya, yang memang charity ya. Oke. Nah, Kak sekarang kan PFS ini kan induk ya di Sumatera Selatan sendiri. Nah, bakal ada nggak ke depannya untuk ngebuka cabang nih, untuk di Lahat, untuk di Muara Enim, Pagar Alam, yang lebih jauh Musirawas dan lain-lain? Ya, jadi untuk kalau di daerah itu biasanya kan terbatas dengan anggota. Betul. Jadi mereka misalnya kayak di Lahat itu kalau kita sudah survei sekitar cuma ada 5 atau 6 floris. Jadi kalau mereka mau buka cabang atau mau buka perkumpulan juga, itu kan sayang gitu. Betul. Jadi mereka masih tetap nginduk ke kita. Karena yang di daerah itu kadang-kadang dapat orderannya juga dari kita, dari anggota-anggota yang aktif ini. Kadang kan dari Palembang mau cari papan bunga di Batu Raja. Nah kita ada anggota aktif kita di sana. Biasanya kita oper ke mereka gitu kan. Jadi saling membantu antara anggota aktif gitu Kak. Jadi dalam waktu dekat belum ada ya untuk ke cabang ya, daerah maksudnya komunitas cabangnya, paguyuban cabangnya. Nah, tadi kita ngobrol sempat di awal pemirsa bahwa PFS ini akan merayakan HUT, merayakan ulang tahunnya, kegiatannya yang ke-6 di 17 Agustus nanti, namun perayaannya di tanggal 31 Agustus. Dengan mancing-mancing ya, mancing bunga dah. Mancing apa nih Kak? Mancing keributan. Mancing ikan. Nah, ini Cak Mano Kak boleh gak sih cerita ke sedikit gambaran konsep apa yang bakal kita lakukan di tanggal 31 Agustus Age? Silakan Kak. Ya, jadi memang 17 Agustus itu kan konsepnya kan acara tahunan ya. Jadi kalau di papan bunga itu kualitas papan aja di dalam 1 tahun aja itu bakal turun kan. Nah itu kita bakal bahas tuh papan-papan mana sih, forex mana sih yang kualitasnya mulai turun nih. Jadi mulai kita edukasi, kita coaching lagi. Nah dengan 17 Agustus inilah ajang untuk kita sharing and care. Kita bahas perihal seperti apa ke depannya nanti, agenda kita ke depan nanti apa. Dan kita juga sekaligus merayakan ulang tahunnya PFS yang ke-6 ya. Ini Pak. Jadi yang ke-6 nanti sekalian itu ada beberapa acara lah, kita bagi-bagi door prize juga. Nanti di situ ada berbagai hadiah, lomba-lomba untuk keluarga, family gathering kayak gitu sih konsepnya, supaya lebih intens hubungan antara setiap ini. Kalau tiap tahun memang lomba-lomba. Jadi di spesial tahun ini kita ada mancing. Biasanya tidak ada itu. Tambahan ya. Tambahan lah biar lebih dekat kan. Gitu. Yang bawah yang hobi mancing boleh, yang tidak hobi juga nonton jadi juga. Tapi ini khusus untuk anggota dari PFS ini sendiri. Jadi anggota dan keluarga dan pegawainya juga kan, tim mereka boleh ikut. Jadi kita lebih akrab. Jadi antar tim sesama floris itu bisa lebih akrab di lapangan. Sekarang semenjak kebetulan kita pengurus kita yang baru, itu di lapangan itu kita wajibkan antar floris kalau ketemu klakson. Minimal gitu kan. Karena untuk solidaritas mereka. Kalau di antara mereka ada yang kendala pecaban atau ada kendala lainnya, bisa saling bantu mereka di lapangan. Jadi di bawah kepemimpinan Kak Tama ini kayaknya kekeluarganya lebih kental ya. Alhamdulillah ya. Cak darah dak kental. Jadi sedikit nambahin boleh kali ya. Jadi kalau PFS ini gini, semenjak kepemimpinannya Pak Tama, saya sama Pak Trias, jadi untuk
customer yakinlah setiap florist yang berkumpul atau ikut di PFS kualitasnya pasti bagus. Karena apa? Udah jelas ada tempatnya, ada karangan bunganya, ada yang ngatur, dan itu udah di set sedemikian rupanya menjadi lebih profesional. Jadi untuk kualitas nggak ada lagi nih yang namanya wah kok papannya yang warna biru udah mulai agak-agak keputih-putihan. Nah itu udah mulai semenjak VS ini udah kita strict, jadi benar-benar harus yang bagus untuk customer. Jadi customer udah harus yakin lah apabila mungkin ketemu deh, misal ketemu di PMR, jadi bilang oh PMR kan ikut PFS, jadi yakinlah bahwasannya itu karang bunga pasti bagus. Tapi cak mana kak cara kita tuh nak tahu kalau ini nih papan bunga yang memang sudah termasuk di PFS. Ada tandonya gitu. nggak sih kak di papan bunga kayak gitu? Kalau di Armada pasti ada. Ada stiker. Jadi ada stiker Di Armada logo ada ini. stiker. Jadi ada logo ini nih. Oh, maksudnya di mobil nganternya tuh ya? Iya. Kadang-kadang ada beberapa floris Yang ditempel di di logo. kaki papannya juga sudah ada Dia ada logonya. Oh iya, itu lebih bisa terlihat ya. Terlihat. Jadi itu sih sebenarnya. Sudah itu kalau dia pengusaha yang tergabung di kita, insya Allah tidak amanah mereka. Tidak mungkin melari ke duit konsumen atau orderannya sudah diterima tidak digawe ke. Nah kalau di kita insya Allah aman. Oh, Jadi wajib ordernya di anggota kita, Bay, di anggota PFS. Bila perlu kalau nak order tidak apa-apa tanya. Ini benar ada anggota PFS. Oke. Kalau anggota PFS, kami pengurus berani jamin aman. Nah, begitu. Dan apabila ada kejadian semisalnya ini deh tidak kepuasan atau mungkin ada Miskomunikasi kejadian lah. miskomunikasi antara si customer dan si florist, boleh hubungin kita pengurus lah, nanti kita Langsung dilaporkan. langsung Silakan, laporin. Kak Dres, ada tambahan? Ya, seperti yang dikatakan sama ketua tadi, seandainya pemesan tadi kalau di PFS kan nggak mungkin tidak dibuat. Ya. Misalnya konsumen sudah transfer nih, Iya. uang di muka, tiba-tiba nggak dibuatnya, itu bisa lapor kami, biar kami tidak lanjuti karena ya kami sudah cek survei bahwa memang ada florisnya. Itu gunanya tadi yang kita nggak pakai reseller tadi. Ya. Itu. Jadi kita bisa bertanggungjawabkan baik secara hukum dan secara yang lain-lainnya. Betul. Sebagai pengurus. Kalau seandainya mereka tidak saat transfer mereka tidak dibuatnya gitu. Betul. Duluan sekali lah diganti oleh 3 wong ini. langsung di backup. Kecil Gino. Iya. Karena kan bisa mengotori nama PFS juga Betul. ya. Tujuannya itu sih sebenarnya. Iya. Nah kalau kita bicara harga kak, biar mungkin konsumen di rumah tidak tertipu, kayak range harga dari satu papan ke gandeng 2 itu umumnya berapa sih kak yang memang harus masuk akal gitu loh? Ya, jadi standar kita itu satu papannya itu 200.000 Kak. Oh. 200.000, 2 papan 400, 3 papan 600. Itu standar. Tapi balik-balik lagi nanti ke floris terkait, mungkin dia ada servis lebih. Kadang-kadang ada juga floris yang ditambahin mahkota, ada yang ditambahin ya bunga segar, itu harganya ada additional lagi. Ada lebih. Tapi kalau untuk standar per papan 200.000 itu sudah harga paling standar kita. Oke. Ya. Jadi memang itu sudah harga standar. Mungkin kalau yang dapat, mungkin kan ada yang nakal kayak dapat Iya. biasa kayak gitu. Selagi dia anggota PFS ya. Tapi di luar itu nggak bisa melapor juga kak biar ditindaklanjuti. Kalau di luar anggota kita belum bisa bantu kan, mungkin bantu mediasi Pak ya. Mediasi lah Tapi paling. kalau untuk anggota PFS, insya Allah kita bisa jamin amanah. Sudah psikologi, ya konsumen juga jangan tergiur dengan harga yang murah. Nah itu. Balik-balik kita kan jual kualitas dan harga papan bunga itu kan nama kita yang kita pasang di lokasi gitu kan. Betul. Kalau kita ada keluarga yang nikahan, nama kita. Kalau papannya itu nggak berkualitas, ya kita yang malu gitu kan. Betul. Jadi Ini kan yang bisa menghargai nama kita sendiri kan kita sendiri ya, seperti itu ya. Iya. Jadi ya itu tadi, jadi jangan sedikit-sedikit cari yang harga lebih murah, tapi nanti nyampe-nya ke lokasi, aduh, Tidak sesuai warnanya, itu tidak sesuai. jatuhnya kan kita sendiri juga yang dirugiin lah, seperti itu. Kadang itu sih. ada papannya atau bunganya Iya, yang ada papan. sedikit albino ya. Itu yang agak Warnanya beda-beda. Iya, atau mawarnya sudah dari, kan mawar tuh merah, pink ya, putih ya, ini ada yang hitam. sudah ada bente-bente. Nggak lari warnanya. Kak, tapi untuk sosmed dari PFS ada nggak sih biar mereka bisa cek nih nama-nama Jadi yang terdaftar segala kalau macam? sosmed kita belum ada, karena kan takutnya kayak Ya nanti
salah nerima orderan. Nanti takutnya berat sebelah kayak Iya. gitu kalau kita pakai Betul. nanti. Jadi kita yang admin PFS mungkin yang banyak. ada nomor admin B Pribadi-pribadi yang bisa nanti ada. ini kayaknya. Oh, jadi sejauh ini sosmed belum ini ya. Nah, ngomong-ngomongin tentang bisnis nih Kak. Kalau Kak Tama ini kan basicnya hukum ya. Nah, kalau misalnya nih ada kayak anggota mau memperpanjang surat izin atau pajak dan lain-lain, itu bisa didampingi, bisa dibantu atau mungkin pengusaha baru yang mau membuat surat izin usaha dan lain-lain? Kalau untuk surat izin itu kita cuma arahi, Be. Kita tidak Oke. bisa bantu karena kan sesuai antrian kadang-kadang sekarang kan. Jadi paling kita arahi yang diperlukan surat izin minimal dari RT, camat atau lurah. Nah, kedua surat izin mobil, KIR, STNK, pajak itu harus aktif untuk meminimalisir kalau ada kejadian hukumnya kan. Oh, jadi mengarahkan Iya, ya, mengarahkan mengajari paling, kesini iya. kesini, harusnya kesini sini Iya. gitu ya. Baik, Kak Tama nih memang ya. Nah, ini terakhir Kak, sebelum kita closing, boleh mungkin dikasih himbauan untuk pemirsa Indoderma yang mau akan memulai bisnis florisnya atau yang sudah punya floris tapi belum bergabung di PFS, atau untuk konsumen yang nanti akan menggunakan jasa dari bermacam usaha floris, silakan. Mungkin dari Kak Tama dulu boleh? Selaku ketua, silakan. Oke, jadi kalau untuk orang yang pengen buka papan bunga ya gitu ya. Ya. Jadi kalau mau buka papan bunga jangan takut. Ya kita harus sabar. Iya. Paling 3 bulan memang kita kan susah dapat konsumen Kak. Tapi Ya. setelah 3 bulan insya Allah jalan florisnya gitu. Tapi kita juga harus promosi di Instagram dan lain-lain sosial media gitu. Insya Allah orderan dapat kok. Betul, Iya. apalagi promosinya di Pal TV Kak Tama Iya. ya. Kalau MOU di Pal TV aman. Aman ya. Kalau ya. Untuk rekan-rekan yang floris se-Sumsel yang belum bergabung di PFS, kami pengurus mengajak tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, kami mengajak rekan-rekan untuk bergabung di PFS, di mana di PFS tadi sudah jelaskan sama kami sangat banyak keuntungannya. Betul. Gitu. Dan juga kita juga sesuai dengan adik dan ART kita, insya Allah PFS ini terjamin. Ya. Ya, itu. Oke. Terakhir Kak Dimas, silakan. Ya, jadi memang saya selaku ketua harian PFS, jangan takut untuk menentukan mau usaha apa kan. Kalau untuk usaha floris itu masih menjanjikan kalau untuk di Palembang ini sendiri, karena banyak yang regenerasi, yang lama juga ganti yang baru banyak. Jadi jangan takut untuk para calon-calon pengusaha baru untuk mencoba di dunia karangan bunga. Kami di Invit Floris, PMR dan Nis Floris juga sama-sama ayo sinergi, sama-sama jangan takut, mari join di Perkumpulan Floris Sumsel. Bersama kita bisa. Ya. Wow, bersama kita bisa. Ya, ya, Ini ya. luar biasa sekali. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir ya. Ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama kita, dan tentunya semoga usahanya sukses untuk Amin. makasih. merayakan ke HUT ke-6 ya Kak ya. Ya, HUT ke-6. Ini apa nih harapannya nih di ulang tahun ke-6 nih Kak Tama? Mudah-mudahan kompak selalu, salam satu jarum. Wah, salam. Jarum tol. Jarum betul. Oke. Nah, pemirsa di rumah, itu dia obrolan kita bersama dengan 3 pengusaha floris Ya. yang memang memperindah di berbagai event yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Jadi jangan lupa untuk pengusaha floris yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan bergabung dengan PFS, karena memang ini menjadi satu tempat sharing dan caring juga antar sesama pengusaha. Halo Palembang berakhir sampai di sini pemirsa. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya itu. Akhir kata aku Binur Radistia. Dan saya Silver Remanda, sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng kota besar yang cinta, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya. Acara ini dipersembahkan oleh